Assalamualaikum. Insya Allah hari ini hari Kamis, tanggal berapa? Nggak tahu. Jangan nanya tanggal. Kita mau ke Nusa, ke Pantai Nusa, Nusa Head, ke Nusa National Park dulu. Ya, Nusa Nusa National Park. di Sunshine Coast. Enggak, itu beda lagi, kita Sunshine Coast masih ke sana lagi. Jadi ini sekitar 100 berapa ya tadi ya? 150 kilo dari rumah. Ditempuh mungkin waktu sekitar 2 jam. Jadi nanti sampai ketemu di sana kita udah bawa bekal itu tadi. Nanti pas di sana kalau mau lihat bekal kita. Jadi gitu. Yuk kita berangkat dulu. Fatihah, dadah dulu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya gimana doanya? Nah, sambil perjalanan ke Nusa, kita mau ngomongin tentang menyetir di Brisbane atau di Australia. Ya ini kita lagi nyetir. Jadi nyetir di sini itu gampang-gampang susah. Kalau secara traffic itu gampang karena semua markanya jelas. Asalkan kita taat dengan rules itu nggak ada masalah. Hanya saja ketika kita misalkan melanggar itu benar-benar bisa langsung didenda dan dendanya langsung dikirim ke rumah. Kita mau nggak mau harus bayar. Kemarin temen habis melanggar lampu merah itu langsung $400. $400 itu 4 juta. Ngomong-ngomong 4 juta aja itu kita beli mobil aja di sini murah. Jadi dulu pas baru datang ke sini pertama kali kita punya mobilnya Ford Festiva 97. Mobil tua harganya cuman $1.200. $1.200 itu sekitar 12 juta waktu itu. Nah kemarin mobilnya ternyata rusak. Nah rusak macam-macam dan untuk benerin mobil itu costnya lebih tinggi daripada harga mobil itu. Akhirnya ya kita rongsokan atau aliasnya kita kasih ke Rikers. Jadi kita hanya dapat sekitar $200. Dulu harganya 1.200. Karena di sini memang labor cost atau cost apa itu? Service. Cost orang itu memang mahal. Bayar orang itu di sini mahal. Makanya labor cost-nya itu tinggi daripada barang gitu. Ini barusan notifikasi kamera ini saya itu pakai GPS asli Australia ini, pakai Garmin supaya kelihatan kalau ada kamera speeding di depan gitu. Mesti ada sign-nya, cuman kan kalau dia bisa ngomong tung gitu, ada kamera gitu. Jadi harus siap-siap. Soalnya dendanya speeding, denda lampu merah itu gede-gede. Bisa denda 2 kali udah bisa buat beli mobil di sini. Nah, karena kemarin mobil rusak, kita ganti nih mobil. Sekarang kita punya mobil ya lumayan lah. Mereka pada seneng ini. Karena semuanya ya enak. Kita bisa berani pergi jauh-jauh. Kita mobilnya sekarang Subaru 2004, Subaru Forester 2004. Kemarin beli harga sekitar $2.500. Makanya jangan kaget kalau misalkan kayak mahasiswa di Australia gitu, waduh mahasiswa tapi udah punya mobil, karena beda konteks. Di sini mobil mahasiswa ya rata-rata mobil tua, dan di sini harga mobil cukup relatifly sangat murah, sangat terjangkau. Terus kalau punya keluarga itu memang bisa jadi malah lebih murah kalau beli mobil dibanding ikut public transportasi. Karena public transportasinya ya itu agak jarang, terus akhirnya jatuhnya mahal ya Bu ya. Iya. Misalkan kayak harga ongkosnya lebih mahal daripada aku itu kan dapat konsesi ya karena aku student. Itu half price kalau naik bis hanya dari rumah ke kampus saja berapa sih? Kalau aku 1,5 ya. 1,5. Tapi kalau ibu karena dia nggak dapat konsesi, dia bukan student, berapa Bu? 3 ya? 2,5 apa $3? $2,5. $3 kalau lagi ini, kalau lagi peak hour. Nah itu jadi kayak setengahnya gitu loh. Makanya hitungannya jadi kadang itu lebih mahal. Misalkan kayak kita pengen jalan-jalan ke Gold Coast misalkan, atau ke Nusa, mau naik kereta mungkin kalau dari Brisbane ke Gold Coast, kalau aku karena student dapat konsesi jadi
sekitar $7. Kalau ibunya udah 14, udah 2 kalinya. Padahal kalau misalkan pakai mobil ya nggak semahal itu habisnya gitu loh. Jadi gitu. Kalau pajak mobil ya itu yang ya jadi mobilnya murah tapi pajaknya ya lumayan sih. Jadi pajaknya itu sekitar berapa sih kemarin kita bayar pajak? 400 ya? 400 per 6 bulan. $400. Jadi gitu. Nah, untuk kalau nyetir mah, kalau ada yang bilang apa kalau udah bisa nyetir di Indonesia itu bisa nyetir dimanapun gitu. Di Australia gampang nyetir, di sini gampang. Cuman itu harus strict sama rule. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah langgar, belum pernah kena fine, belum pernah kena ini, ya moga-moga belum. Kemarin teman baru itu yang $400 kena lampu merah. Terus ada juga teman yang tergantung ya kenanya. Ada speeding itu kena sekitar $200 gitu. Jadi memang harus pay attention, lampu, speeding, macam-macam. Itu mungkin itu saja ya. Kalau ada pertanyaan lagi apa? Apa yang beda di sini sama di Indo? Ya kalau di Indo kan ini kan aturannya itu apa ya, jungle ya, apa itu jungle itu apa? Rimba. Hukum rimba ya maksudnya. Ini kemarin istri juga agak shock gitu, agak kaget. Misalnya dia mau masuk ke jalur besar, itu moncongnya dia apa? Dimasukin dulu kayak di mana? Di Indonesia. Kalau di Indonesia kan harus moncongnya dimasukin dulu biar dapat jalan kan. Kalau di sini nggak boleh itu. Bisa apa? Bisa ditabrak. Iya, misalkan kayak keluarga. Itu nggak boleh di sini. Jadi harus benar-benar nunggu kosong baru bisa jalan. Karena prioritas lane itu yang apa? Yang lurus. Dia lurus bisa seenaknya sendiri. Nggak usah ngerem juga apa-apa. Dan di sini itu ini nggak boleh ini overtake, alias menyalip kendaraan lain, nggak boleh overtake. Makanya speed itu harus benar-benar diatur. Misalkan kayak kalau di Sabah maksimum speed itu 50 atau 60 ya, berarti ya harus range-nya kita ya itu 40 gitu. Jangan terlalu pelan, apalagi kalau misalkan belakang kita ada mobil yang lain, jangan terlalu pelan. Tapi juga kalau kecepatan kelebihan ya bisa speeding, kena speeding, overspeed gitu. Jadi memang benar-benar harus pay attention tentang itu, dan karena nggak bisa nyalip di sini, makanya mungkin kecelakaan juga cenderung lebih sedikit ya dibanding di Indonesia ya. Dan di sini kalau klakson itu hal yang tabu banget sih. Iya. Kalau dapat klakson di sini itu berarti mereka marah. Kalau di Indonesia udah parah banget berarti. Mereka jarang klakson kecuali memang keterlaluan kita. Makanya hampir nggak pernah kita denger denger bunyi klakson di sini. Itu klakson itu kayak bulenya orang sininya marah sampai diklakson itu. Kalau di Bogor mah klakson dipencet berarti nyari penumpang. Angkot. Gitu. Apalagi ya? Terus di sini. Ya itu makanya kalau lihat mahasiswa Australia kok punya mobil itu ya jangan kaget, karena memang harus lihat konteks. Ya memang harganya juga kalau di Indonesia mungkin dapat motor ya. Ya kayak mahasiswa punya motor gitu kalau di Indonesia. Ini ambulan. Ngasih jalan ke ambulan. Ambulans. Membawa apa? Yang sakit ya. Coba sambil diliatin di depan aja. Udah. Ini misalkan ada 60 bulat kan, ada merahnya itu maksimum ya 60 ya, kayak lambang-lambang sign di sini itu benar-benar berguna gitu loh, ya nggak? Benar-benar harus ditaati gitu loh. Lihat, dibaca bener, jadi dipahami. Kalau misalkan stop nggak boleh masuk ya benar-benar stop nggak boleh masuk. Kalau berani masuk ya di situ ada kamera ya langsung surat datang ke rumah. Kita mau nggak mau harus bayar, langsung datang ke rumah suratnya itu. Karena kan semua terkoneksi,
pajak, terus alamat rumah, mobil dan sebagainya. Paspor ya. Jadi kalau mau kabur ya siap-siap di blacklist, nggak bisa masuk ke Ya, Australia. di sini juga katanya kalau mau nyuri mobil nggak akan benar-benar dicuri. Paling dimainin aja mobilnya buat ngebut-ngebutan. Ntar dibalikin lagi. Karena semuanya udah ke-trace data ini mobilnya punya siapa. Dipretelin lah, dijual di record. Volkswagen. Gitu. Terus juga harus merhatiin kayak tanda panah di jalan. Kan di atas jalan ada Di marka. panah-panahnya. Pokoknya markanya itu lengkap banget. Coba liatin jalan tuh. Markanya itu jelas banget. Itu apa? Harus taat sama marka. Markanya jelas. Jadi hampir nggak ada jalan terus markanya udah mau hilang gitu, hampir nggak ada di sini. Iya. Berarti diupdate terus ya? Apa catnya emang bagus? Iya, catnya, ya mungkin catnya bagus terus diupdate terus juga. Dan mungkin karena ini ya, environmentnya juga beda. Maksudnya kalau di Indonesia kan cenderung lembab. Apa-apa itu memang mungkin gampang rusak kan. Sering hujan. Sering hujan dan sebagainya. Di sini kan enggak. Ya, mungkin bedanya itu.